Bahkan dalam riwayat yang lain, ketika Nabi SAW dan sahabat melakukan safar dalam perjalanan yang jauh, ada panas yang sangat terik sekali, sehingga ketika itu orang-orang tidak kuat. Sampai-sampai Nabi SAW meminta seteguk air, kemudian diangkat air ini, kemudian diminum oleh Nabi SAW. Tujuannya apa? Agar dilihat seluruh sahabat. Sahabat melihat Rasulullah minum, tapi di antara mereka ada yang tidak membatalkan puasa. Jadi Nabi membatalkan puasa di safar itu. Tapi di kalangan sahabat ada yang tidak membatalkan. Mereka tetap ingin berpuasa. Hal itu disampaikan kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, di antara kami masih ada yang puasa. Apa kata Rasulullah? Ulaikal umsah. Ulaikal umsah. Mereka adalah orang-orang yang bermaksiat. Mereka adalah orang-orang yang bermaksiat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa sallama tasliman katsira. Amma ba'du. Jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah tabaraka wa taala pada kesempatan sore hari ini kita bisa kembali duduk dalam satu majelis untuk kembali melanjutkan pembahasan dari kitab Syarah Kitab As-Siyam min Umdatil Ahkam yang dikarang oleh Syekh Abdul Razzaq bin Abdul Muhsin Al-Badr hafizallahu ta'ala, serta mengambil beberapa faedah dari hadis-hadis yang dibawakan oleh beliau. Kali ini jamaah yang dirahmati oleh Allah tabaraka wa ta'ala, kita akan bacakan beberapa hadis yang terkait dengan puasa ketika safar. Dan hadis-hadisnya adalah An Aisyah radhiyallahu taala anha, dari Aisyah istri Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, semoga Allah meridhoinya, anna Hamzah bin Amr al-Aslami radhiyallahu ta'ala anhu qala lin Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Hamzah bin Amr al-Aslami, semoga Allah subhanahu wa ta'ala meridhai beliau pernah bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, a'asumu fis safar? Ya Rasulullah, apakah aku harus berpuasa ketika sedang safar? Wahai Rasulullah, apakah boleh aku berpuasa ketika safar?
wa kana katsirus siyam, dan Hamzah bin Amr adalah sahabat Nabi yang sering dan banyak melakukan puasa. Faqala, lalu kemudian Nabi SAW menjawab, in syi'ta fasum wa in syi'ta fa'aftir. Kalau kamu mau, silahkan puasa, dan jika kamu mau, silahkan untuk berbuka. Artinya tidak berpuasa. Hadis yang lain, an Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu qala, dari Anas bin Malik, semoga Allah Subhanahu wa taala meridai beliau berkata, kunna nusafiru ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kami dahulu pernah melakukan safar bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Falam ya'ibi as-sha'imu 'alal muftiri walal muftiru 'alas sha'imi. Dan orang-orang yang berpuasa tidak menganggap aib orang yang tidak puasa. Orang-orang yang berpuasa tidak mencela, mengolok-olok orang-orang yang tidak berpuasa, dan sebaliknya, orang yang tidak berpuasa juga tidak mencela dan mengolok-olok orang yang berpuasa. Jadi kata Anas bin Malik, para sahabat dahulu sering melakukan safar dengan Nabi SAW, dan di antara para sahabat ada yang berpuasa, ada pula di antara mereka yang memilih tidak berpuasa. Kemudian beliau menyatakan bahwa yang berpuasa tidak mengolok-olok yang tidak puasa, dan yang tidak puasa pun tidak mengolok-olok yang puasa. Artinya mereka saling menghargai dalam hal ini. Kemudian hadis yang lain, an Abi Darda radhiyallahu taala anhu qala, dari Abu Darda, semoga Allah Subhanahu wa taala meridainya, beliau berkata, kharajna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi syahri Ramadan fi harrin syadidin. Kata Abu Darda, kami dahulu pernah keluar melakukan safar bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam di bulan Ramadan, di hari yang sangat terik sekali, di hari yang sangat panas. Hatta wa in kana ahaduna la yadh'u yadahu ala ra'sihi min syiddatil har. Sampai-sampai salah seorang di antara kami ada yang meletakkan tangannya di atas kepalanya. Tujuannya adalah untuk berteduh agar tidak terkena sengatan matahari. Hal itu dikarenakan saking panasnya cuaca saat itu. Wa ma fina sha'imun, dan tidak ada seorang pun di antara kami yang berpuasa ketika itu illa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa Abdullah bin Rawahah, kecuali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan salah satu sahabat yang bernama Abdullah bin Rawahah. Ya, Abdullah bin Rawahah, salah satu sahabat Ansar dari kaum Khazraj, yang beliau wafat di peperangan Mu'tah, ya, peperangan Mu'tah melawan Romawi yang dengan rajanya Heraklius. Ya, ketika itu peperangan Mu'tah adalah peperangan yang tidak seimbang secara jumlah. Pasukan kaum muslimin hanya sekitar 3.000 sahabat, 3.000 pasukan, sedangkan Heraklius
mempersiapkan 100.000 pasukan, belum lagi ditambah orang-orang Nasrani yang membantu Heraklius dengan pasukan yang hampir mirip. Jadi tidak imbang. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala memenangkan peperangan Mu'tah itu kepada kaum muslimin, dan korban dari kalangan kaum muslimin, dari kalangan para sahabat tidak banyak. Ada yang menyebutkan hanya 8 orang. Bahkan kalau di total paling banyak hanya belasan orang. Padahal ketika itu peperangan ini adalah peperangan yang sangat dahsyat. Peperangan yang tidak seimbang. Seharusnya karena secara jumlah orang-orang Romawi lebih banyak dibandingkan dengan pasukan kaum muslimin, seharusnya mereka bisa menang. Tapi apa boleh buat? Semua itu adalah ketentuan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Kaum muslimin dimenangkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Disebutkan dahsyat di antaranya adalah apa yang disebutkan oleh Khalid bin Walid. Ketika itu pasukan belum dipimpin oleh Khalid bin Walid. Setelah bendera pasukan kaum muslimin ini tumbang oleh pemiliknya, di antaranya adalah Ja'far bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu, wafat, mati syahid di perang Mu'tah. Lalu kemudian diambil bendera itu oleh Abdullah bin Rawaha, dan beliau pun juga syahid, meninggal ketika itu. Lalu kemudian diambillah oleh Khalid bin Walid sebagai pemimpin perang saat itu. Setelah tadinya ada Ja'far, kemudian ada Abdullah bin Rawaha. Maka setelah taufik dari Allah, kemudian kecerdasan Khalid bin Walid, akhirnya Khalid bin Walid bisa memimpin peperangan kaum muslimin ketika itu dan memenangkan atas pasukan Romawi dengan pasukan yang begitu banyak. 3.000 dibandingkan 100.000 dari pasukan Romawi, bahkan masih ditambah dengan pasukan orang-orang Nasrani yang ketika itu membantu Heraklius. Khalid bin Walid sampai mengatakan telah terputus atau telah patah 9 pedang dari pedangku, kecuali tersisa 1 pedang yang terbuat atau yang dibuat dari Yaman. Jadi sampai dahsyatnya perang Mu'tah, sampai pedangnya Khalid bin Walid yang berjumlah 9 patah semua. Tinggal 1 saja yang tidak, yang itu pedang yang dibuat dari kota Yaman. Jadi Abdullah bin Rawaha beliau wafat syahid di medan perang Mu'tah. Kemudian jamaah yang dirahmati oleh Allah, hadis yang lain, hadis dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhu, beliau berkata, "Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi safarin." Suatu hari Nabi sallallahu alaihi wasallam berada di suatu perjalanan. Fara'a zihafan wa rajulan qad dullila alaihi. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam melihat kerumunan orang, kerumunan sahabat, dan melihat satu orang ada di dalamnya sedang dinaungi. Ada satu orang di dalam, kemudian dinaungi oleh sahabat Nabi yang lain. Faqala ma hadha? Lalu Nabi bertanya kepada para sahabat, siapa orang ini? Qalu sha'im. Para sahabat menjawab, orang ini sedang puasa wahai Rasulullah. Rasulullah mengatakan, laisa minal birri as-siyamu fis safar. Bukan termasuk kebaikan berpuasa ketika safar. Wali Muslimin, dalam riwayat Muslim, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, alaikum bi rukhsatillah allati rakhasalakum. Seharusnya kalian mengambil keringanan dari Allah yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan untuk kalian.
Kemudian jamaah yang dirahmati oleh Allah, hadis yang terakhir dari Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, beliau berkata, "Kunna ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam fi safar." Kami dahulu pernah bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam suatu perjalanan. Faminna shaim wa minnal muftir. Di antara kami ada yang berpuasa dan di antara kami ada yang tidak berpuasa. Fanazalna manzilan fi yaumin harin. Maka suatu hari kami pun singgah di suatu tempat istirahat. Fi yaumin harin, dan ketika itu harinya adalah hari yang sangat panas, sangat terik. Wa aktsaruna dhillan sahibul kisa, dan di antara kami kebanyakannya membuat sesuatu yang bisa meneduhkan mereka dari kain. Kalau Syekh Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Badr menerangkan di keterangan beliau ini, di antara mereka yang punya kain, itu dibuat agar bisa melindungi mereka, entah itu ikat di antara pepohonan atau antara batu dengan tanah dan sebagainya, atau mungkin dengan batu dan dirinya sendiri dengan tangan. Intinya agar apa? Kain itu bisa melindungi mereka dari terik panas yang sangat ketika itu. Faminna man yattaqi syamsa biyadihi, bahkan di antara kami ada yang berlindung dari terik matahari itu dengan tangannya. Seperti biasa dengan tangannya, apakah dua atau satu atau gantian antara tangan dan kiri. Qala, lalu Anas bin Malik mengatakan, fasaqata as-suwam, maka terkaparlah as-suwam, orang-orang yang berpuasa ketika itu. Mereka semuanya terkapar. Wa qamal muftirun, kemudian bangkitlah orang-orang yang tidak puasa ketika itu. Fadarabu al-abniyata wasaqu ar-rikab. Kemudian orang-orang yang tidak puasa ini mereka membuat kemah. Membuat kemah perlindungan dari terik matahari, dan mereka juga yang memberi minum kepada tunggangan-tunggangan mereka, yaitu al-ibil, unta. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, melihat ini Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, dhahabal muftiruna al-yawma bil ajri. Dhahabal muftiruna al-yawma bil ajri. Orang-orang yang tidak berpuasa mereka pergi dengan membawa pahala yang banyak. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini hadis yang dibawakan oleh pengarang kitab Umdatul Ahkam yang kemudian disyarah oleh Syekh Abdul Razak bin Badr hafizallah taala bin Abdul Muhsin Al-Badr hafizallah. Hadis tentang puasa ketika safar. Kita ambil faedah yang ada di hadis-hadis tersebut. Yang pertama, puasa bagi musafir itu pilihan. Puasa bagi musafir itu pilihan. In syaa shoma wa in syaa afṭar. Jika dia mau, dia boleh berpuasa. Jika dia mau, boleh pulang tidak berpuasa. Oleh karena itu dalam penjelasan Syekh Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Badr dalam kitab beliau ini, mukhayyar, orang yang safar sedangkan ketika itu adalah waktunya puasa, itu mukhayyar, dia punya pilihan antara dia puasa ataukah tidak, silahkan pilih. Dan memang orang yang safar mereka diberi keringanan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk tidak berpuasa. Jadi sekali lagi ini adalah
keringanan dan juga pilihan. Hal itu berdasarkan firman Allah di dalam surat Al-Baqarah ayat 185. Ya, 185. Allah mengatakan, "Wa man kana maridan aw ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhra." Maka barang siapa di antara kalian yang sakit atau sedang dalam keadaan safar, maka mereka harus mengganti di hari yang lain. Yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Dan Allah Subhanahu wa taala menginginkan dengan hal itu untuk kalian kemudahan dan bukan menginginkan kesulitan atas kalian. Jadi orang yang safar itu boleh memilih antara berpuasa ataukah tidak. Faedah yang kedua, kalau boleh memilih mana yang afdal, ya, kan musafir boleh milih nih antara puasa atau tidak. Lalu kemudian muncul pertanyaan, mana yang afdal, yang utama, apakah puasanya ataukah tidak puasa? Maka di sini ada perincian. Ada perincian. Ada beberapa kondisi orang yang puasa, dan itu yang kemudian menghasilkan hukum. Kondisi pertama, jika puasa ketika safar memberatkan, jika puasa ketika safar itu memberatkan dan tidak bisa melakukan hal-hal yang baik, maka yang afdal tidak berpuasa. Ya, maka yang afdal tidak berpuasa. Kondisi kedua, jika puasa ketika safar tidak memberatkan dan dapat melakukan perbuatan-perbuatan baik, maka yang afdal tetap berpuasa. Ya, yang afdal tetap berpuasa. Dan kondisi yang ketiga, jika berpuasa ketika safar mendapatkan kesulitan yang berat, bahkan bisa mengantarkan kepada kematian atau minimal sakit misalnya, maka afdalnya tidak puasa. Bahkan ulama mengatakan puasa seperti ini diharamkan. Justru malah tidak boleh puasa safar, kemudian jika puasa ini mendapatkan kesulitan yang begitu berat, ya, bahkan bisa menjerumuskan kepada sakit dan juga kematian, maka safar yang seperti ini haram hukumnya. Haram hukumnya. Oleh karena itu nanti jenengan yang mudik dari Sukoharjo ke kota yang lain, silahkan. Antum yang bisa melihat apakah safar antum ke kampung ini berat atau mudah, atau bahkan justru kalau puasa akan mengakibatkan kematian misalnya, ya, semakin yang jalan sampai wafat misalnya, maka silahkan pilih, ya. Karena ini adalah kondisi yang disebutkan oleh para ulama, dan itu berdasarkan hadis Nabi SAW. Adapun yang mudah, dalilnya adalah tadi Nabi SAW. Kata Anas bin Malik, ketika itu tidak ada di antara kami yang puasa kecuali Rasulullah dan Abdullah bin Rawaha. Kenapa Rasulullah dan Abdullah bin Rawaha puasa padahal yang lainnya tidak puasa? Karena
Yang lainnya merasa berat, sedangkan Rasulullah dengan Abdullah bin Rawahah merasa tidak berat. Maka memilih untuk apa? Puasa. Adapun yang memang berat, dalilnya adalah tadi, ketika ada sahabat yang berpuasa ketika safar, dia tidak kuat, merasa lemah dan sebagainya, sampai akhirnya harus dikerumuni oleh sahabat yang lain agar tidak terkena panasnya sinar matahari. Bahkan kalau tidak salah sampai kemudian diperciki air, ya, agar ya tidak berat. Lalu Nabi berkata, "Mahada, siapa orang ini?" Qalu as-shaim, dia adalah orang yang berpuasa wahai Rasulullah. Apa kata Rasulullah? "Laisa minal bir as-siyamu fis safar." Bukan termasuk kebaikan puasa ketika safar kalau akibatnya seperti ini. Ya. Puasa ketika safar akhirnya di jalan mengakibatkan mudarat, maka bukan termasuk kebaikan. Bahkan dalam riwayat yang lain, ketika Nabi SAW dan sahabat melakukan safar dalam perjalanan yang jauh, ada panas yang sangat terik sekali, sehingga ketika itu orang-orang tidak kuat. Sampai-sampai Nabi SAW meminta seteguk air, kemudian diangkat air ini, kemudian diminum oleh Nabi SAW. Tujuannya apa? Agar dilihat seluruh sahabat. Sahabat melihat Rasulullah minum, tapi di antara mereka ada yang tidak membatalkan puasa. Jadi Nabi membatalkan puasa di safar itu. Tapi di kalangan sahabat ada yang tidak membatalkan. Mereka tetap ingin berpuasa. Hal itu disampaikan kepada Rasulullah. "Ya Rasulullah, di antara kami masih ada yang puasa." Apa kata Rasulullah? "Ulaikal usah." Ulaikal usah. Mereka adalah orang-orang yang bermaksiat. Mereka adalah orang-orang yang bermaksiat. Bayangkan. Karena kalau terjadi kepayahan yang luar biasa, maka lebih baik dibatalkan puasanya, atau dari sejak awal sudah tidak puasa. Karena orang yang safar itu punya pilihan, memiliki keringanan antara puasa atau tidak. Maka silahkan dilihat, ya, kondisi masing-masing kita tatkala mungkin nanti kita mudik. Kalau masih di posisi puasa, kalau puasa setelah Lebaran silahkan. Ya. Tapi kalau masih posisi puasa, maka ya dilihat apakah dengan puasa ini memberatkan ataukah tidak. Kemudian faedah yang lain yang dapat kita ambil adalah tidak boleh saling mencela antara yang puasa dan yang tidak puasa ketika safar. Jadi terkadang kita safarnya ini, mudiknya ini bareng-bareng, ya. Atau mungkin di perjalanan bertemu dengan orang lain, ya. Ternyata di siang hari mereka makan, ya, minum, sedangkan kita masih nahan lapar dan minum sampai tenggelamnya matahari. Maka bagi yang puasa tidak boleh mencela yang tidak puasa itu. Tidak boleh mencela yang puasa. Lu nganggo mobil apik kok ora poso. Ini enggak boleh, Pak. Kenapa? Karena Allah sudah memberikan keringanan bahwa orang yang safar boleh tidak puasa. Kalau cuma alasannya lu pakai mobil enak, pakai pesawat mosok ora poso, misalnya kan gitu ya. Maka ini tidak boleh. Kenapa? Karena apakah Allah Subhanahu wa ta'ala tidak tahu bahwa nanti itu akan ada mobil yang ada AC-nya, ya, ada pesawat yang mudah untuk menjangkau satu negeri, satu kota ke kota yang lain? Apakah Allah tidak tahu? Allah tahu, maka hukum ini tetap. Sekalipun apa? Sekalipun orang-orang sekarang safarnya tidak seperti dulu, mereka berjalan kaki, kalau tidak naikin onta, itu pun masih berat naikin onta. Sekarang kita bisa naik kereta, naik bus. Sekarang bus sudah nyaman-nyaman. Yang punya mobil juga semakin nyaman. Naik pesawat juga nyaman. Perjalanannya yang tadinya mungkin 5 jam jadi 1 jam. Tapi kalau mereka memilih untuk tidak puasa, yang puasa jangan menolak, karena ini sudah aturan. Dan itu dibolehkan bagi mereka yang safar. Sebaliknya, yang tidak puasa jangan mengolok-olok yang puasa. Bagaimana caranya? Ngiming-ngimingi makanannya, ngiming-ngimingi minumannya.
Jadi sengaja diperlihatkan ini es teh, lumayan. Itu kalau siang hari pas kita sedang puasa, lumayan Pak. Jangankan es teh, air hujan aja itu kalau mau diminum kalau orang puasa itu. Karena ya haus yang luar biasa. Maka yang puasa, yang tidak puasa tidak boleh terang-terangan ya untuk makan dan minum. Kemudian faedah yang lain yang dapat kita ambil, jika musafir memilih tidak puasa, maka kewajibannya adalah mengganti di hari yang lain. Itu hutang berarti Pak. Dan harus diqadha, harus diqadha. Dan tidak boleh memilih bayar fidyah. Tidak boleh memilih bayar fidyah. Karena dia bukan termasuk orang yang kewajibannya adalah membayar fidyah. Jadi jangan musafir kok bayarnya fidyah, ini kebangetan nih. Ini harus apa? Qadha, harus bayar puasa di hari yang lain. Di Ramadan ini sampai pertanyaan kepada kita lewat WA, ada seorang pemuda yang batal 2 kali di Ramadan ini. Masih muda Pak. Alasannya apa? Pertama, malam harinya dia tidak berniat puasa, tidak melafadzkan itu nawaitu shaumal ghadin. Akhirnya besok nggak puasa. Ya, ini keliru, ini juga keliru Pak. Niat itu tidak diucapkan, tapi jenengan sahur, ya, jenengan tahu besok itu akan berpuasa, kemudian ingin berpuasa, itu sudah bagian dari niat. Adapun nggak mengucapkan nawaitu shaumal ghadin an hadai fardhi syahri, apa itu saya nggak hafal, itu nggak harus. Yang penting niat kita dalam hati, besok ingin puasa, itu sudah bagian dari niat. Nanti bangun subuh atau sebelum subuh sahur, makan sahur, itu bagian dari rentetan niat bahwa nanti akan puasa. Ya, tidak perlu dilafadzkan. Dan juga alasan yang kedua, karena dia tidak sahur. Ini juga salah Pak. Nggak sahur terus nggak puasa. Karena ada satu pendapat orang tanpa dasar dalil sama sekali bahwa kalau tidak sahur boleh puasanya dibatalkan. Ini pernyataan yang tidak benar. Sahur nggak sahur, kalau itu puasa wajib harus puasa. Ya. Terus terang kemarin saya Pak, bangun-bangun sudah pada pomat. Ya, bangun-bangun sudah pada pomat. Ya mau gimana lagi, mau minum? Ya nggak boleh. Akhirnya apa? Ya sudah, teruskan puasanya. Ya, teruskan. Jangan mentang-mentang tidak makan sahur kemudian apa? Tidak berpuasa. Kemudian pertanyaannya adalah, bolehkah orang ini bayar fidyah? Loh Pak, alasannya nggak puasa nggak bener, bayar fidyah. Ya enak kali. Ya, maka kita jawab dia harus mengqadha, mengganti puasa di hari yang lain. Kemudian jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, termasuk faedah yang dapat kita ambil adalah keutamaan membantu teman saat safar. Ya, keutamaan membantu teman saat safar. Seperti tadi, di kalangan sahabat ada yang tidak berpuasa ketika safar. Kemudian yang puasa, kata Anas bin Malik, saqata as-sawwam. Orang yang berpuasa ketika itu saqata, terkapar. Mereka duduk lemas, tidak memiliki daya dan semangat sama sekali. Sehingga yang memberi minum tunggangan, yang membuat kemah adalah orang-orang yang tidak puasa. Karena mereka masih memiliki semangat karena bisa makan dan minum. Sehingga pada akhir hadis Nabi mengatakan, dahabal muftiruna al-yawma bil ajri. Orang-orang yang tidak berpuasa membawa pahala yang besar. Oleh karena itu, jika memang puasa itu memberatkan, maka sebaiknya ya tidak berpuasa. Kemudian jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mungkin ini yang dapat kita sampaikan pada kesempatan kali ini. Karena waktu yang sudah tidak cukup, kurang lebihnya mohon maaf. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.